Selamat pagi pemirsa. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menjanjikan memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah. Dalihnya program yang diperkirakan membutuhkan anggaran 400 triliun rupiah itu akan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan petani. Yang jadi persoalan, Kementerian Pertanian mencatat pada 2022 kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,4 juta ton dan hampir 80% dari kebutuhan itu dipenuhi melalui impor. Prabowo tanpa tedeng aling-aling belakangan mengungkap rencana menambah pundi-pundi bagi kalangan importir dan bertekad mengimpor 1,5 juta ekor sapi. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 6 Januari 2024 dengan tema bertekad impor sejak dalam pikiran. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Sudah minum susu? Sudah ya. Sudah minum susu ya, tapi tidak laktos intoleran seperti saya kan? Oh iya. Baik, Mbak Kania. Media ini sebelum kita akan bahas lebih lengkap ya, Mbak Kania. Bertekad impor sejak dalam pikiran. Ini kan pikiran dari Capres ya, Mbak Kania, Prabowo Subianto. Kenapa ini menjadi penting begitu untuk kita bahas, bobotnya menjadi penting untuk kita bahas saat ini, Mbak Kania? Mengapa penting? Karena ini soal susu ya. Akhir-akhir ini kita banyak sekali membahas soal susu. Ada soal misalnya bagi-bagi susu gitu di Car Free Day yang kemudian direkomendasikan sebagai pelanggaran, melanggar Pergub DKI Jakarta. Kemudian juga dalam konteks program makan siang dan susu gratis yang kemudian dicetuskan oleh salah satu paslon gitu. Karena anggarannya fantastis, 400 triliun rupiah. Sebagai gagasan tentunya bagus karena yang namanya susu itu kan pangan bermanfaat dan sehat gitu. Apalagi kemudian tujuannya adalah salah satunya untuk mengatasi stunting gitu yang menjadi masalah di negeri ini. Namun realisasinya ini yang kemudian banyak menuai pertanyaan bagaimana caranya, anggarannya ada atau tidak gitu. Apalagi yang kita ketahui sebagian kebutuhan susu di dalam negeri ini masih harus impor. 80% ya? 80%-nya begitu. Nah, ketika kemudian ada lagi gitu ya, ini kayak penjabaran lanjutan gitu dari Capres tersebut mengatakan bahwa program susu gratis ini akan direalisasikan dengan melakukan impor 1,5 juta ekor sapi gitu ya. Jadi yang kita soroti adalah bagaimana membangun kemandirian di dalam negerinya gitu ya. Apakah impor itu harus selalu menjadi jalan keluarnya? Apalagi kita tahu akhir-akhir ini juga pemerintah yang sekarang, presiden itu sangat anti gitu dengan impor gitu. Kalau bisa barang impor itu dihindari malah gitu. Jadi kontradiktif dong bahkan ini dengan narasi berkelanjutan. Jadi sebagai gagasan boleh-boleh saja, tapi apalagi kalau tujuannya untuk memperbaiki gizi anak dan lain sebagainya begitu. Tapi perlu dipikirkan mungkin implementasinya seperti apa yang lebih sustainable, yang membangun kemandirian di dalam negeri. Baik, untuk gagasan boleh-boleh saja, tetapi untuk realisasinya, implementasinya bagaimana nanti kita akan bahas ya. Makanya inilah editorial Media Indonesia hari ini, bertekad impor sejak dalam pikiran. Bertekad impor sejak dalam pikiran. Susu diyakini mengandung beragam kebaikan. Dari sisi pangan, susu kaya kandungan nutrisi, menjadi sumber protein berkualitas, menguatkan tulang, dan dapat menjadi bahan serbaguna. Beragam perkataan bijak juga memosisikan susu sebagai sebuah kebaikan. Misalnya, peribahasa, air susu dibalas air tuba, atau karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Namun akhir-akhir ini, susu agak tercemar dengan makna negatif. Gara-garanya, ada salah satu cawapres yang membagi-bagikan susu di arena Car Free Day Jakarta di masa kampanye. Belakangan, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan tindakan yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka itu melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Tak hanya itu, Gibran beserta calon Presiden Prabowo Subianto juga menjanjikan memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah. Mereka berdalih, program yang diperkirakan membutuhkan anggaran 400 triliun rupiah itu akan mampu menekan angka stunting dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Yang jadi persoalan,
Kementerian Pertanian mencatat pada 2022, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,4 juta ton. Dan selama ini hampir 80% dari kebutuhan itu dipenuhi melalui impor. Artinya, jika ditambah dengan janji memberikan susu gratis, konsekuensi logisnya impor bakal ditambah. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja para importer. Itulah yang sesungguhnya dikhawatirkan banyak orang. Apalagi Prabowo juga sudah mengungkapkan tekadnya mengimpor 1,5 juta ekor sapi. Angan-angannya dalam 2 tahun akan ada 3 juta ekor sapi perah yang dapat memproduksi susu. Semua itu untuk memproduksi 40 juta liter susu untuk kebutuhan susu gratis bagi 82 juta anak. Mengelola dan mengembangbiakan 1,5 juta ekor sapi perah impor jelas tidak semudah berangan-angan. Apalagi jika sumber daya manusia dan manajerial peternakan belum disiapkan. Alih-alih melakukan importasi, banyak pakar menyarankan pemerintahan mendatang lebih fokus memperbaiki tata kelola ternak. Peningkatan kompetensi dan kapasitas peternak menjadi kunci utama dalam mendorong produktivitas. Impor tanpa ada perbaikan tata kelola peternakan tidak akan menelurkan hasil optimal. Selama ini, karena mengandalkan manajemen tradisional, produktivitas sapi perah di Indonesia rata-rata hanya 10-11 liter per ekor per hari. Sedangkan produksi susu sapi negara lain bisa mencapai 30 liter bahkan 60 liter per ekor per hari. Itulah yang semestinya diperbaiki terlebih dahulu, bukan dengan menggampangkan impor. Rencana Prabowo yang secara terang benderang bakal mengimpor sapi itu juga bertentangan dengan tekad Presiden Joko Widodo. Joko Widodo berulang kali mengungkapkan kekesalan karena maraknya barang impor di dalam negeri. Presiden pun sampai melontarkan kekesalannya dengan mengistilahkan hobi impor barang sebagai sebuah kebodohan. Paling tidak, itulah yang dilontarkan oleh Presiden di panggung depan. Meskipun di panggung belakang yang terjadi justru pada rezim ini, ketergantungan pada impor belum juga menurun. Sekarang, Prabowo yang selalu mengidentikan diri sebagai penerus Joko Widodo sudah terang-terangan menggencarkan ide dan gagasan impor. Itu berarti rezim mendatang jika Prabowo terpilih tak bakal beda dengan rezim Joko Widodo. Negara ini kerap disebut negeri kaya dan amat bisa mandiri. Tapi kekayaan itu tidak ada artinya selama mentalitas sedikit-sedikit impor. Sedikit-sedikit impor, tidak bisa dikendalikan. Bahkan banyak pihak di Republik ini sudah berjiwa impor sejak dalam pikiran. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, bertekad impor sejak dalam pikiran, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Iya, Mas Bima, bagaimana sebetulnya kondisi industri susu dalam negeri saat ini? Kalau kita bicara susu, memang saat ini ketergantungan impornya sangat tinggi. Ya, setidaknya 80% dari kebutuhan susu dalam negeri, terutama UHT dan produk turunan yang membutuhkan susu krim, itu pun juga diimpor dari beberapa negara. Salah satunya dari Selandia Baru, India juga ada, kemudian ada dari Australia. Jadi baik susu krimnya maupun sapi bakalan dan sapi perahnya. Ketergantungan sangat tinggi, 80% ya. Impor. Nah, sebetulnya apa masalah tata kelola peternakan sehingga susu dalam negeri atau industri susu dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri?
Ya, ini ceritanya kalau ditarik pada tahun 80-an itu ada program sebenarnya swasembada untuk susu. Tapi beberapa peternakan tidak dikelola dengan baik. Kemudian juga keberpihakan pemerintah itu juga cukup lemah juga dalam 9 tahun terakhir. Sepertinya tidak ada perhatian untuk mendorong misalnya investasi di peternakan sapi perah, kemudian pemberdayaan peternak sapi rakyat, kualitasnya juga tidak ditingkatkan dengan serius. Bahkan juga kalau dilihat dari sisi kebutuhan pakan, misalnya sapi perah, itu kan justru membutuhkan lahan, membutuhkan teknologi juga. Itu sebenarnya tidak mendapatkan perhatian yang serius. Dan juga memang ada kecenderungan Indonesia akan terus melakukan impor untuk susu ini. Jadi kebijakan di hulunya bermasalah sehingga di hilir sangat menguntungkan importir dari susu sapi. Jadi di hulu bermasalah, hilirnya selalu impor. Kenapa impor yang selalu menjadi solusi, Mas Bima? Ya karena impor ini dilihat dari sisi marginnya cukup menguntungkan. Jadi yang diuntungkan dari setiap kali impor ini kan peternak sapi yang ada di Selandia Baru, yang ada di India tadi. Kemudian dari sisi pedagangnya, tradernya, importirnya, itu kan mendapatkan margin yang cukup besar. Apalagi kalau dilihat dari setiap tahunnya ada 4 juta anak Indonesia lahir. Jadi permintaannya tinggi di Indonesia, tapi di sisi yang lain importir ini menjadi bisnis yang paling menjanjikan dibandingkan harus capek-capek untuk membangun peternakan sapi perah misalnya di Indonesia. Baik. Disampaikan oleh Capres Prabowo Subianto menyatakan akan mengimpor sekitar 1,5 juta ekor sapi. Ini realistis tidak dengan kondisi ekonomi saat ini? Ya kita juga perlu ingatkan juga bahwa mengimpor 1,5 juta ekor sapi itu punya banyak konsekuensinya. Salah satunya ini membuktikan bahwa program susu gratis itu tidak menguntungkan peternak sapi lokal. Karena pasti preferensi untuk impor lebih diutamakan dibandingkan dengan peternakan sapi rakyat atau sapi lokal. Kemudian yang kedua, ini juga harus hati-hati karena nilai impornya juga tinggi. Dan saya pikir 1,5 juta itu akan terus meningkat tiap tahunnya. Apalagi kalau dilakukan serentak susu sapi gratisnya dari Sabang sampai Merauke. Dan itu akan menimbulkan gejolak juga pada defisit perdagangan, kemudian pada fluktuasi nilai tukar rupiah juga. Dan ini akan menyebabkan dampak yang negatif justru kepada perekonomian. Jadi ini kontradiksi dengan yang disampaikan bahwa program makan siang gratis, susu gratis itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau ditutupnya dengan impor, ini justru mendegradasi pertumbuhan ekonomi. Oke, sebetulnya nilai impor yang dibutuhkan sekitar berapa ya dengan catatan sekitar 1,5 juta ekor sapi yang bisa terus naik, Anda sampaikan tadi? Ya tinggal dikalikan ya. Mungkin sekitar sapi impor itu sekitar 15 sampai dengan 25 juta misalnya untuk yang bakalan. Nanti tinggal dikalikan saya 25 juta rupiah per ekor dikalikan 1,5 juta. Nah itu kan angkanya juga sangat besar. Baik, terakhir saran Anda Mas Bima untuk tata kelola peternakan di Indonesia agar tidak selalu impor yang menjadi solusi. Ya, saya pikir sekarang ini kalau belajar dari negara lain ya, negara asal impor susu sapi, mereka memadukan teknologi, inovasi untuk efisiensi pakan, untuk manajemen kesehatan dari sapi perahnya. Jadi harus ada adaptasi teknologi di peternakan, termasuk peternakan rakyat. Kedua, masalah soal pembiayaan, karena sapi memang bakalannya cukup mahal juga. Jadi perlu ada dukungan pembiayaan. Kalau perlu ada bank pertanian yang spesifik untuk mendorong pembiayaan murah kepada para peternak rakyat. Atau bisa juga mendorong koperasi-koperasi dibangkitkan kembali. Karena dulu pernah ada skema bagus, koperasi misalnya sapi perah di beberapa daerah yang bisa menyajikan pembiayaan tapi juga bisa memfasilitasi
hasil dari susu sapi itu bisa diantar langsung ke pabrik pengolahan susu misalnya. Nah itu beberapa sudah mati. Nah koperasi-koperasi itu bisa dihidupkan lagi. Dan terakhir adalah masalah menjaga kualitas atau quality control. Nah ini harus ada dorongan serius dari Kementerian Pertanian sehingga yang dihasilkan dari peternak sapi rakyat itu kualitasnya memang memenuhi syarat lah untuk pabrikan. Baik, terima kasih Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Mas Bima. Baik, makanya disampaikan oleh Mas Bima bahwa impor susu sapi punya dampak negatif untuk ekonomi. Artinya dampaknya cukup besar ya makanya untuk ekonomi Indonesia kalau jadi dilakukan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan apa yang disampaikan oleh Mas Bima tadi itu adalah soal bahwa ini sebenarnya adalah program yang dulu pernah dicetuskan di tahun 80-an gitu. Ada program swasembada susu dan kemudian kenapa tidak berjalan ini soal keberpihakan gitu ya, keberpihakan pemerintah. Karena memang sekarang kalau kita bicara era sekarang gitu ya, karena ini kan persoalan pangan ya. Karena kan ujung-ujungnya ini kan sebenarnya program yang kemudian ditawarkan untuk antara lain mengatasi stunting, kemudian juga mengatasi persoalan pangan gitu. Kita punya persoalan pangan juga gitu yang harus ada solusinya gitu. Karena kan termasuk di dalam program itu adalah bagi-bagi makan siang gratis. Ya, betul. Susu itu cuman hanya sebagian kecil dari itu atau sebagian besar saya tidak tahu ya. Tapi kan itu perlu di penjabaran lebih lanjut begitu ya. Dikatakan seperti itu, dikatakan seperti yang tadi disampaikan. Lagi-lagi kalau kita bicara soal impor ini kan baru akan dilakukan jika barangnya tidak ada gitu atau barangnya memang tidak kompetitif untuk diproduksi sendiri begitu. Tadi kan sudah dijelaskan gitu oleh Mas Bima. Kenapa sih kemudian orang lebih banyak akhirnya memilih impor gitu untuk impor susu dan lain sebagainya padahal kebutuhan di dalam negerinya ini terus meningkat. Kita lihat saja dari jumlah anak begitu ya yang lahir setiap tahunnya itu kan terus bertambah. Yang artinya kebutuhannya ke depan juga akan terus bertambah begitu. Tapi kenapa tidak ada upaya yang serius begitu ya untuk kemudian mengelola peternakan kita yang sebenarnya ini bisa menjadi salah satu sektor bisnis yang bisa dikembangkan. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi juga disampaikan, ada soal misalnya quality control, ada soal bagaimana teknologinya, terus bagaimana soal lahan begitu, itu kan juga salah satu persoalan yang dihadapi di Indonesia. Karena lagi-lagi kalau kita membangun misalnya peternakan begitu ya di tanah air sebagai salah satu sektor yang akan dikembangkan ke depan, butuh lahan yang luas begitu, ya kan? Dan lahan ini kan seperti kita ketahui terbatas begitu. Nah ini lagi-lagi soal prioritas pilihan, mana yang kita mau dahulukan terlebih dahulu. Ada lagi soal pembiayaan. Ada seperti misalnya model bisnis yang sebenarnya waktu itu sudah sempat diimplementasikan dan berhasil adalah koperasi yang mungkin bisa dihidupkan kembali. Gitu. Ada beberapa catatan gitu ya. Tapi intinya kalau kemudian tadi seorang ekonom mengatakan mengimpor 1,5 juta ekor sapi itu berdampak buruk, berdampak negatif terhadap pertumbuhan, terhadap ekonomi, justru itu kan harus benar-benar dipikirkan begitu loh. Bagaimana programnya gitu loh. Jangan kemudian hanya segelintir orang saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ada beberapa catatan misalnya dari ada asosiasi peternakan kemudian yang juga memberikan catatannya begitu mengenai apa sih gitu yang perlu diperhatikan ketika misalnya nanti 1,5 juta ekor sapi itu jadi gitu diimpor. Itu akan diberikan ke siapa? Ya kan? Apakah terus harus dibeli atau tidak? Peternak rakyat itu tidak mampu untuk membeli gitu. Pengelolaannya nanti akan seperti apa? Lahannya akan di mana dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya turunannya itu banyak sekali gitu. Jangan-jangan akan ada masalah baru ya bahkan ya. Nah itu yang kemudian harus diantisipasi bukan. Jadi ini program bukan hanya sekedar program yang ditawarkan, tapi kalau kemudian ujung-ujungnya mentalitasnya impor dulu yang penting pokoknya jalan programnya. Nah ini yang kemudian menjadi ya perlu kita waspadai bersama-sama lah gitu loh. Nanti kita akan bahas lagi ya soal mentalitas impor ini bagaimana dampaknya dan sebetulnya kan masalah di hulu masih banyak ya yang harus dibereskan, jangan sampai hilir saja. Dan keberpihakannya itu harus jelas gitu kan, kemandirian di dalam negeri. Jangan kemudian kita impor-impor terus akhirnya malah jadi bergantung begitu. Itu yang harus bergantung padahal kontradiktif ya dengan upaya pemerintahan saat ini. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan Mbak Kania saat ini sudah tersambung. Sejumlah penelpon kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Edward dari Coro Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Pagi, silakan Pak Edward. Jadi mengenai wacana untuk impor sapi dan sebagainya itu sebenarnya kalau lihat data BPS bahwa 80% kebutuhan susu Indonesia itu berasal dari impor. Jadi mungkin iklim kita yang nggak cocok untuk peternakan sapi perah mungkin, atau hal-hal lain, atau teknisnya yang belum memadai. Nah ini kita tahu, salah satu untuk menciptakan manusia cerdas masa mendatang, memang perlu pembangunan manusia. Salah satunya gizinya harus baik, biar dia jadi manusia cerdas. Nah pemikiran cuma untuk impor 1,5 juta ekor sapi itu, apakah sekaligus? Saya mikirnya ngangkutnya pakai apa kalau 1,5 juta ekor sekaligus? Kalau bertahap memungkinkan. Tapi hendaknya yang diutamakan dalam negeri. Kalau dalam negeri bisa produktif, menciptakan sapi-sapi perah yang baik, dikelola dengan baik, diberikan penyuluhan-penyuluhan, pengajaran tentang teknik yang baik, saya rasa Indonesia akan berkembang. Negara kita gemah ripah lojinami, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, tetapi tertinggal karena apa? Kurangnya perhatian. Nah ini tanggung jawab kalau ada Menteri Pertanian harus bertanggung jawab dengan ini. Saya ingat tahun 80-an ada sapi impres dulu, tapi nyatanya gagal karena ya pengelolaannya kurang sempurna. Nah ini hendaknya jadi pelajaran untuk selanjutnya. Pemenuhan gizi manusia di Indonesia itu sangat baik, sangat dibutuhkan. Karena untuk menciptakan maksudnya pemimpin-pemimpin yang cerdas di masa mendatang. Apapun yang dilakukan, tetapi impor adalah second line, hal yang kedua. Kalau bisa dikelola dalam negeri, kita kelola dalam negeri. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Coro Bengkulu. Berikutnya Pak Sugeng dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Sugeng. Oh iya, saya mendengarnya ini kok soal makan dan minum saja ya yang dipikirkan oleh pikiran manusia yang sifatnya itu seolah-olah ada sesuatu hal yang mereka apakan. Sebetulnya harus dibenahi dulu ya pertanian di negeri kita ini, para pekerja ataupun pemelihara sapi ini dibenahi. Sedikit impor. Ini akan terjadi nanti akhirnya negara kita ini akan susah nanti kalau begitu. Tidak mengendalikan di negeri kita sendiri. Banyak para petani sapi yang ada di negeri kita ini. Diliriklah dengan betul-betul bagaimana caranya untuk maju, membuat peternakan supaya menjadi tidak impor. Tapi ini seolah-olah pikirannya ini impor seenaknya begitu saja. Jadi kita nanti menjadi negara impor. Jadi kita ini harus di negeri kita ini apa kata Kus-Plus mengatakan tanaman Indonesia batu dan tongkat menjadi tanaman. Itulah dibetulkan, dipelihara betul. Bagaimana pertanian menterinya ini melihat para peternak sapi yang ada di Indonesia mulai dari dini hari untuk meningkatkan tempatnya dan segalanya. Kalau cara-cara begini ini akan mematikan nanti di negeri kita sendiri. Percaya sama saya. Jangan mengharapkan impor seolah-olah ini uang ada gunanya untuk ke sana. Tetapi ada pikiran lain kalau saya lihat. Mengurus impor ini kan ada tetek bengeknya dan ini itunya. Ada sesuatu yang akan diuntungkan para orang-orang tertentu. Ini yang saya lihat. Ya sudahlah Prabowo.
impor aja lah itu besi tua ke Indonesia yang tidak patah. Tapi sapi ini punya nyawa dan tempatnya di mana, bagaimana cara mau, jangan seenaknya berbicara seolah-olah dia berpikir begini, aku punya uang 5.000, aku beli cabai 3.000, kita jual 2.000. Jangan begitu punya pikiran. Pikiran ke depan panjang. Usahakanlah untuk pengangguran ini. Terus diadakan, digalakkan pertanian, bagaimana lahan-lahan Indonesia ini masih banyak dan perlu perhatian. Jangan terlalu impor aja. Kita akan miskin nanti kalau cara begini. Terima kasih Pak Sugeng. Impor itu aja. Jadi baik. Berikutnya Pak Ramadan dari Jambi. Silakan Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Masa kalah kita sama yang disampaikan oleh Gus Plus? Tongkat saja dicocokkan tuh hidup. Negara yang gemah ripah seperti ini, hidup kita kan cuma bukan 5 tahun makanya. Untuk 100 tahun yang akan datang, pemerintah sekarang mempersiapkan itu namanya cerdas untuk memimpin. Kalau hanya untuk 5 tahun, misalnya impor saja ya selesai. Bukan seperti itu ngelola negara ini. Ngelola negara ini dasar-dasar untuk kemajuan itu diletakkan. Dasarnya apa? Teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi petani itu diisi dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya diimpor jalan pintas. Mengelola negara tidak bisa melalui jalan pintas. Mengelola negara ini kita berpikirnya untuk 100 tahun yang akan datang. Itulah perlunya kepala negara yang cerdas, yang pintar. Tidak hanya berpikir sesaat. Kalau impor berpikirnya sesaat. Garamnya impor, kedelainya impor, berasnya impor. Kemudian pemerintahan yang baru besok, kalaupun menang, susunya diimpor juga. Kalau kita hidup dengan impor, siap-siaplah 30 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita ini mengalami kemiskinan ilmu pengetahuan. Dan kemiskinan nyata. Maka itu jangan hati-hati menyampaikan sesuatu. Negara kita ini perlu hidup 100 tahun lagi, bukan untuk 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Berikutnya Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Selamat tahun baru ya Ananda. Semoga tahun 2024 lebih sukses. Selamat tahun baru Bu. Ya. Amin, amin. Doa yang sama untuk Ibu Ong. Silakan Ibu. Iya. Jadi pemerintah sendiri menghindar untuk impor. Lah, sekarang paslon 2 menginginkan impor sapi untuk susu. Susu ini memperbaiki gizi untuk anak balita, bukan untuk orang dewasa Mbak Kania. Kalau kita ini sudah cukup Mbak Kania dengan makan yang lain. Kenapa pemerintah tidak membina peternak sapi agar produksi lebih banyak? Jangan mikirkan mau impor. Mending import untuk pangan, Mbak. Kita kan masih butuh makan rakyat-rakyat kita. Betul, kita itu tidak mikirkan 5 tahun, mikirkan ke depan. Tapi kalau mau impor sapi, Ibu tanya, siapa yang diuntungkan? Adalah importir, Mbak. Nah, sekarang saatnya lah Departemen Pertanian membina peternak sapi agar produksinya lebih banyak dan sapinya juga sehat, tidak kena penyakit. Begitu Mbak Kania, Mbak Eva. Jadi bagaimana bukan paslon 2 ini memikirkan kalau bagi-bagi susu. Susu kamu sudah tua ini mau makan susu. Waduh, nanti kita kena kolesterolnya kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ang Mewa dari Pejaten Jakarta. Mbak Kania, semua penelpon mengkritisi, gemes dengan rencana atau wacana impor sapi ya. Karena dikit-dikit impor, Impor selalu seperti jadi jalan pintas begitu Mbak Kania. Ada banyak catatan ya. Ini kalau kita bicara soal pangan ya, karena ujung-ujungnya ini kan soal pemenuhan gizi ya. Pemenuhan gizi, tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Edward, tuh bagaimana kita mencetak pemimpin yang cerdas ke depan dan lain sebagainya. Sehingga gizinya memang perlu tercukupi begitu, dan kemudian dikatakan bahwa bagaimana membangun kemandirian di dalam negeri, bagaimana yang diuntungkan itu adalah peternak di dalam negeri gitu dan lain sebagainya. Dan kemudian juga dari Pak Ramadan mengatakan bahwa ya kuncinya sekarang adalah soal teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan begitu. Nah, kita bicara soal Indonesia 100 tahun ke depan, bukan 5 tahun ke depan gitu, dan sebagai pemimpin memang harus melihat secara holistik begitu ya. Tapi kalau saya ingin kembalikan lagi ke data dan juga dari Ibu Mei ya, yang mengatakan bahwa ya, pada prinsipnya adalah keberpihakan ke dalam industri dalam negerinya, peternakan terutama, peternak rakyat gitu, bagaimana membina agar misalnya produksi susu yang memang dibutuhkan, karena produksi susu kita itu sekarang memang rendah dan konsumsinya juga termasuk rendah, dan ini juga berdasarkan standar FAO ya, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia begitu, yang mengatakan bahwa konsumsi di dalam negeri itu yang harusnya paling rendahnya itu 30 kg per kapita per tahun, sementara di Indonesia per tahun 2021 saja, sekitar 2 tahun yang lalu itu baru 16,27 kg per tahun. Jadi jauh sekali di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia begitu ya, dibandingkan misalnya dengan Filipina. Filipina saja sudah mencapai 23 kg, Thailand 44 kg, Malaysia 50 kg gitu. Jadi kalau dilihat dari itu saja kan sebenarnya memang jauh sekali gitu kesenjangannya. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan? Jadi memang perlu ada upaya gitu. Karena lagi-lagi ini soal pemenuhan gizi, lagi-lagi yang namanya gizi itu dibutuhkan, apalagi kalau kita bicara bagaimana mencetak generasi yang unggul ke depannya, karena Indonesia masih harus ada 100 tahun lagi begitu ya. Stunting ini adalah salah satu yang memang dihadapi di dalam negeri ini. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, ini yang kemudian kita tunggu gitu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya solusi yang ditawarkan? Bahwa salah satu solusi yang ditawarkan itu paling tidak dengan program bagi-bagi susu dan kemudian juga makan siang gratis yang anggarannya 400 triliun. 400 triliun rupiah. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan gitu banyak orang, dan banyak kecurigaan akhirnya kalau misalnya langkah yang diambil itu adalah dengan melakukan impor 1,5 juta ekor sapi. Seperti yang tadi kita dengar sendiri begitu dari penelpon begitu, yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini yang diuntungkan hanya importirnya saja. Bagaimana dengan industri di dalam negerinya gitu. Itu yang nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Jangan-jangan yang diuntungkan hanya importir saja untuk impor sapi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk juga dampak-dampaknya lebih jauh apa. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Mbak Kania ya. Tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, kita bahas sedikit lagi ya soal tadi penelpon juga masih mengkritisi kenapa ya soal makan dan minum yang dipikirkan. Kenapa ini menjadi penting untuk dipikirkan dan dicetuskan oleh Capres soal impor sapi ini? Iya, karena ya kita sebagai manusia butuh makan dan minum begitu, dan persoalan pangan ini bisa menjadi sesuatu yang akan menjadi isu ke depannya, pemenuhan pangan di dalam negeri. Intinya itu kan, membangun swasembada pangan, dan kita bicara soal diversifikasi pangan di tengah keterbatasan yang mungkin sekarang apalagi ada perubahan iklim gitu. Bahkan bansos sekalipun sekarang diberikan salah satunya alasannya itu karena adanya perubahan iklim. Ada yang namanya bansos El Nino gitu. Jadi bantuannya itu berupa bantuan pangan dan lain sebagainya gitu. Jadi persoalan pangan ini memang persoalan yang serius dan memang harus kita bicarakan. Dan pangan seperti apa yang tepat gitu untuk dikonsumsi di dalam negeri gitu. Kalau tadi kemudian dari Bu Mei Ong Mewa mengatakan bahwa yang sekarang kalau kita bicara susu, memang yang mau dikasih minum susu itu dewasanya cuman anak-anak kecil aja gitu. Artinya orang dewasanya bagaimana? Apalagi dalam perkembangannya sekarang itu, susu itu kan ada banyak sekali gitu variannya ya. Bahkan ada yang misalnya laktos intoleran, memang tidak bisa mengkonsumsi susu gitu. Akhirnya beralih ke misalnya susu kacang dan lain sebagainya yang bahan dasarnya kacang gitu. Jadi lagi-lagi ini soal perkembangan teknologi, soal perkembangan gaya hidup begitu, ada banyak begitu yang harus menjadi pertimbangan gitu. Jadi
lagi-lagi kalau kita bicara mengenai program gitu, program itu memang harus sustain gitu. Programnya ini tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi bagaimana misalnya juga membawa lanjutan-lanjutannya begitu, terutama ke dalam industrinya di dalam negeri gitu. Misalnya nih, saya ingin membacakan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Asosiasi Koperasi Susu, misalnya ada 4 catatan begitu yang dikatakan jika memang jadi mengimpor 1,5 juta ekor sapi, yang pertama-tama harus dipastikan itu adalah misalnya impor sapi itu harus dilakukan dari negara yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku, PMK. Itu jangan jadi masalah lagi di dalam negeri. Kemudian juga itu akan dipelihara oleh siapa? Apakah peternak sapi perah yang sudah ada atau misalnya memberikan kepada peternak baru begitu. Terus kemudian juga misalnya soal lahan rumput gitu. Bagi sapi-sapi impor, karena lagi-lagi nih soal pakan itu juga berkaitan dengan kualitas kan, pakan sapi itu juga harus terjaga. Terus juga soal industri pengolah susunya, apakah berkomitmen atau tidak begitu. Karena lagi-lagi nih kan programnya program susu gratis, akan diberikan secara cuma-cuma gitu. Nah ini banyak gitu yang harus dipikirkan. Jadi ini catatannya aja baru tidak sederhana yuk impor, tetapi ada masalah lanjutan ya, ada dampak lanjutannya lagi. Ada dampak lanjutan. Lagi-lagi terus udah gitu kalau misalnya kita bicara impor, tadi kan disampaikan oleh pengamat ekonomi, kita harus memperhatikan neraca dagang, jangan sampai defisit. Karena kalau defisit nanti akan berakibat ke rupiah yang melemah dan lain sebagainya begitu. Nah ini memang tidak mudah menjadi pemimpin negeri gitu, karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Gitu. Banyak faktor yang dipertimbangkan, tidak hanya untuk 5 tahun, tetapi harus berpikir untuk 100 tahun ke depan ya bahkannya. Tetapi kalau kita bandingkan, kalau kita bahas juga sekarang ya, kalau ada yang disampaikan oleh Capres Prabowo Subianto untuk impor ya, ini seolah bertentangan ya, seolah kontradiktif dengan upaya pemerintah saat ini. Pemerintahan Joko Widodo yang berupaya untuk menekan impor bahkan ya, padahal paslon nomor 2 ini kan selalu mengutarakan narasi soal keberlanjutan. Bagaimana nih bahkan ya membacanya? Iya, ini agak bertentangan ya gitu kalau kemudian jalan keluar yang disampaikan, apalagi kemudian memang sekarang tuh program itu memang menarik banyak perhatian gitu, karena programnya anggarannya besar 400 triliun dan ini bagi-bagi gratis gitu. Jadi apalagi pangan ya, lagi-lagi pangan, namanya manusia itu kan butuh makan ya, butuh makan, butuh minum gitu, dan ini makanan yang diberikan ini memang makanan yang esensinya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena kita punya persoalan stunting di dalam negeri begitu. Nah, bahwa kemudian ternyata dengan menawarkan program tersebut ternyata jalannya adalah dengan mengimpor, memang agak bertentangan dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini untuk menghindari barang-barang impor gitu. Ujung-ujungnya itu ya karena barang impor ini bisa mempengaruhi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Apa yang sedang diupayakan seperti itu, dan lagi-lagi juga bagaimana industri di dalam negeri bisa berkembang gitu. Jangan sampai kemudian impor ini menciptakan ketergantungan gitu. Itu yang harus dihindari. Lagi-lagi jangka panjangnya iya, gitu. soal jangka panjang, karena selama ini juga sudah ketergantungan, bahkan untuk susu 80% impor. Iya, karena ternyata lebih kompetitif ya, artinya ternyata ada beberapa barang yang diproduk ketika diimpor itu ternyata barangnya ya tidak, harganya bisa lebih murah gitu. Misalnya banyak misalnya buah-buah impor dan lain sebagainya yang ternyata lebih murah ketika diimpor daripada diproduksi di dalam negeri. Tapi memang ini lagi-lagi soal keberpihakan untuk melihat gitu, dipetakan kembali apa yang bisa dilakukan untuk membantu peternak, petani di dalam negeri untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Artinya hulunya harus diperbaiki dulu ya, makanya sebelum dikit-dikit impor begitu. Iya, banyak sekali sih sebenarnya gitu yang memang harus diperhatikan gitu. Nah, ini yang kita tunggu gitu, program seperti apa yang ditawarkan terutama untuk membenahi sektor pertanian, peternakan, karena ya kan manusia butuh makan ya, penduduknya butuh makan gitu. Nah, kalau misalnya kita punya persoalan stunting, misalnya pemenuhan protein gitu ya. Kalau kita bicara soal pemenuhan protein kan sekarang sumbernya macam-macam. Dulu kita kan pernah dengar soal ikan gitu dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara susu, telur dan lain sebagainya begitu. Tapi pada kenyataan ternyata produksi di dalam negerinya itu belum mencukupi. Nah, ini kan persoalan besar gitu. Bagus kalau kemudian sekarang menjadi perhatian bersama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian roadmap-nya itu jelas gitu. Karena kadang-kadang itu yang pemangku kepentingan itu bikin roadmap nggak jelas, kemudian juga implementasinya nggak tegas gitu. Jadi ujung-ujungnya mubazir gitu. Itu yang harus dipastikan gitu. Harus ada ketegasan dan visi gitu. Bagaimana membangun roadmap yang clear, yang dipahami oleh semua pihak, dan tentunya juga menguntungkan untuk semua pihak, tidak hanya segelintir orang. Jadi mentalnya itu bukan mental proyek gitu, dan
tanda kutip ya gitu. Itu Jadi sempat ada kekhawatiran juga ya dari para penelpon tadi ya soal menguntungkan importir. Gitu. Ujung-ujungnya buat warga itu kan bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa minum, bagaimana misalnya pemenuhan gizinya. Apalagi kalau kita bicara 100 tahun ke depan, ini kan soal mencetak bibit-bibit unggul sebagai calon pemimpin ke depannya gitu. Nah, calon pemimpin ke depannya harus dikasih makan yang juga unggul gitu. Nah, gizinya ini yang harus diperhatikan gitu. Mungkin sebagai salah satu jalan keluarnya adalah pemenuhan protein melalui susu. Ini kan setiap era tuh pasti macam-macam ya gitu. Ada yang susu, ada yang ikan, ada yang lain. Nah, apakah kita sudah sepakat susu itu adalah untuk yang terbaik gitu, atau mungkin dicari lagi, karena kita bicara soal diversifikasi pangan juga gitu ujung-ujungnya, bagaimana pemenuhan gizi di dalam negeri ini bisa terpenuhi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kalaupun tidak, misalnya ditentukan sektor mana yang mau dibangun terlebih dahulu, tapi harus ada keberpihakan itu, yang pasti itu gitu. Soal prioritas dan juga keberpihakan tadi ya. Soal prioritas keberpihakan begitu ya. Impor itu hanya salah satu jalan begitu ya. Memang tidak semua bisa diproduksi di dalam negeri. Kadang-kadang memang kita harus memilih jalan impor karena memang tidak kompetitif gitu misalnya. Apakah misalnya sapi perah itu peternakan memang bisa diupayakan di dalam negeri, ya itu kan ya mudah-mudahan banyak orang pintar gitu ya di Indonesia yang bisa memetakan mana sih sebenarnya sektor-sektor yang bisa dikuasai gitu dan bisa dibangun di dalam negeri dan kompetitif begitu. Tetapi juga ada yang harus diusahakan kemandirian Indonesia ya, makanya supaya tidak terus tergantung ya terhadap impor. Baik, hulu diperbaiki, kemudian tadi makanya sampaikan harus ada roadmap yang jelas dan juga tegas, termasuk juga harus dipikirkan terukur ya, dan juga kemandirian Indonesia itu harus menjadi perhatian. Terima kasih makanya sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, negeri ini kerap disebut negeri kaya dan amat bisa mandiri. Tapi kekayaan itu tidak ada artinya selama mentalitas sedikit-sedikit impor tidak bisa dikendalikan. Bahkan banyak pihak di Republik ini sudah berjiwa impor sejak dalam pikiran. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.